SV SNEMAP. Jadi kami persilakan. Oke Pak Enal, terima kasih. Tapi kita mungkin belum ada gambarnya Ibu Bahriani, masih tak mood videonya. Kita tunggu lagi. Jadi Ya, belum disampaikan menunggu Ibu Nadia. Maria, saya Ya, kita menunggu Pak Kaban. Oke, izin Pak Kaban, boleh ya. memulai Ibu Mentor dan teman-teman peserta. Ya, mari saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini kita masih berikan kekuatan, kesehatan untuk memulai pada peserta yang keempat dan lima, karena ini dipanggil lagi Pak Kaban, Ibu Mentor izin. Yang saya hormati Pak Kaban, Bapak Dr. Muhammad Yasin Bakul SSNT selaku penguji. Terima kasih Pak sudah bersama-sama kita. Kemudian yang khususnya juga kepada Ibu Baharia Ridwan SKM SPT MAP selaku mentor dalam hal ini Kabid Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Undata. Terima kasih Bu, ketemu lagi pada Iya, sesi di sebelumnya di angkatan berikutnya kita ketemu. Ya. Kemudian dan juga kepada kedua peserta Ibu Nadia Faniati dan Ibu Ananda Dwi Jayanti yang kita banggakan, dan kepada Pak Enal sebagai fasilitator host yang sudah menyiapkan proses pelaksanaan seminar ini. Sebagaimana biasanya, saya izin Pak Kaban secara berturut-turut kedua peserta menyampaikan rancangannya tidak lebih dari 10 menit masing-masing. Nanti kemudian akan dilanjutkan dengan penguatan dukungan dari Ibu Kabid Penunjang Medik untuk kelancaran pelaksanaan, dan lebih banyak waktu tentunya kami serahkan kepada Pak Penguji sehingga mendapatkan saran masukan atau pendalaman terhadap rancangan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman peserta. Tentunya dimulai dengan Nadia, silakan untuk menyampaikan rancangannya. baik Pak, izin share screen. Oke, langsung. Apa ini, Dek? Penerapan. Belum optimalnya sistem pencatatan dan Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah. Dikasih full screen Ya ya baik, di mangkoknya. Oke, klik. Diklik full screen. ya Pak. Sudah. Ya. Oke, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi saya. Perkenalkan, saya Nadia Fanianti, jabatan nutrisionis terampil di Rumah Sakit Undata dengan judul rancangan aktualisasi yaitu digitalisasi media pemesanan makanan pasien dan pengarsipannya berbasis QR Code di Rumah Sakit Undata. Adapun latar belakangnya yaitu berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman selama di unit kerja, diketahui bahwa pencatatan dan pengarsipan formulir belum optimal, pemesanan masih dilakukan secara manual dan penggunaan formulirnya juga belum konsisten, dan arsip formulir mudah hilang, mudah rusak atau tercecer sehingga sulit untuk ditelusuri kembali. Kondisi yang diharapkan yaitu dengan digitalisasi media pemesanan makanan, itu memudahkan petugas gizi dalam melakukan pemesanan makanan dan formulirnya bisa ditelusur kembali.
Nah, adapun tujuannya yang pertama mengoptimalkan pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan formulir pemesanan makanan. Yang kedua, menjamin ketersediaan arsip formulir yang rapi, aman, dan mudah diakses untuk keperluan akreditasi rumah sakit. Yang ketiga, meningkatkan efisien kerja tenaga gizi. Yang keempat, memberikan data dasar yang valid untuk proses monitoring, evaluasi, dan perencanaan pengembangan pelayanan gizi di rumah sakit. Yang kelima, mengadaptasi kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan kesehatan. Yang keenam, memberikan pelayanan yang lebih modern sehingga meningkatkan kepuasan terhadap kualitas layanan rumah sakit. Dan yang ketujuh, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaatnya bagi pemerintah daerah yaitu mendukung tata kelola pemerintah yang baik dengan data yang rapi, transparan, dan akuntabel. Bagi instansi, mempercepat proses pelayanan gizi pasien, arsip lebih aman, tidak mudah hilang, dan mudah ditelusur kembali. Bagi masyarakat, terkhususnya pasien dan keluarga pasien, mendapat pelayanan gizi yang lebih tepat, cepat, dan sesuai kebutuhan. Bagi peserta, mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, serta menerapkan prinsip manajemen ASN dan konsep Smart ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tempat kerja. Nah, setelah bekerja di Rumah Sakit Undata, saya mendapatkan isu yang pertama, belum optimalnya pemberian edukasi gizi, yang kedua, belum optimalnya sistem pencatatan dan pengarsipan formulir pemesanan makan pasien, yang ketiga, belum optimalnya pencatatan asuhan gizi pada rekam medis pasien. Kemudian dianalisis menggunakan teknik APKL, didapatkanlah isu utamanya yaitu belum optimalnya sistem pencatatan dan pengarsipan formulir pemesanan makan pasien dengan skor 20. Lalu dianalisis penyebabnya menggunakan analisis fishbone sehingga didapat penyebabnya. Yang pertama yaitu dari sumber daya manusianya, tenaga gizi belum terlatih dalam pencatatan yang sistematis, kurang kesadaran akan pentingnya dokumentasi sebagai bahan bagian dari mutu layanan. Yang kedua, pendanaan, anggaran terbatas untuk pengadaan sistem informasi dan pencatatan digital. Dari prosedurnya, SOP pencatatan dan pengarsipan belum dilaksanakan secara konsisten dan belum ada standar format pencatatan yang seragam. Yang keempat, perlengkapan formulir pencatatan manual sering tidak digunakan dengan optimal dan arsip kertas mudah tercecer atau rusak sehingga sulit ditelusuri kembali. Dari sarananya belum ada pemanfaatan aplikasi digital dan dari lingkungan belum ada monitoring dan evaluasi khusus terkait kerapian dokumen serta arsip kertas sering tercecer karena tidak ada tempat penyimpanan yang memadai. Kemudian didapatkan solusi dari keenam tadi. Yang pertama yaitu mengadakan pelatihan khusus pencatatan dan pengarsipan yang sistematis dan melakukan diskusi rutin tentang peran dokumentasi dalam mutu layanan. Yang kedua, memanfaatkan aplikasi sederhana dan gratis. Yang ketiga, mengadakan briefing rutin singkat sebelum kerja untuk mengingatkan kewajiban pencatatan sesuai SOP dan menyusun format baku pencatatan pemesanan makan pasien sesuai kebutuhan. Yang keempat, membuat media digital berbasis QR Code menggunakan aplikasi sederhana agar pencatatan langsung terdigitalisasi. Yang kelima, memulai dengan aplikasi sederhana yang bisa menambung data gizi dan pemesanan makan pasien. Dan yang keenam, membuat jadwal rutin pemeriksaan dokumen dan rapat evaluasi, serta menyediakan lemari arsip khusus dengan laci atau rak yang sesuai kebutuhan. Kemudian dari beberapa solusi ini dianalisis menggunakan tools gagasan McNamara. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan tapisan McNamara, diketahui bahwa gagasan nomor 2, 4, dan 5 mendapatkan skor tertinggi yaitu 15, sehingga dipilih sebagai solusi utama. Oleh karena itu, ditetapkan judul aktualisasinya adalah digitalisasi media pemesanan makan pasien dan pengarsipannya berbasis QR Code di RSUD Undata. Nah, rencana kegiatan aktualisasi yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi dilaksanakan tanggal 12 sampai 16 September dengan tahapan menyiapkan bahan aktualisasi, konsultasi dengan rekan kerja selama ahli gizi, dan konsultasi dengan mentor. Kegiatan ini membentuk budaya kerja dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Rencana kegiatan yang kedua yaitu pembuatan formulir digital dilaksanakan tanggal 17 sampai 25 September dengan tahapan menyusun format pertanyaan sesuai dengan standar, membuat platform atau aplikasi digital yang akan digunakan, mendesain formulir digital yang sistematis sesuai kebutuhan, membuat alur isian agar mudah dipahami, dan mengatur agar hasil input otomatis tersimpan dalam database. Kegiatan ini membentuk budaya kerja yang berperilaku berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis,
loyal, dan adaptif. Selanjutnya, rencana kegiatan yang berikutnya, pembuatan QR Code dilaksanakan tanggal 26 sampai 28 September. Itu membuat QR Code, menghubungkan QR Code dengan link formulir digital, dan mengecek apakah QR Code dapat diakses dan mudah melalui smartphone. Kegiatan ini membentuk budaya kerja dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Selanjutnya yaitu uji coba di tanggal 29 dan 30 September. Tahapan kegiatannya melibatkan rekan tenaga gizi untuk mencoba mengisi formulir via QR Code, mengecek kecepatan akses, kejelasan pertanyaan, dan akurasi data yang tersimpan, dan melakukan perbaikan bila ada kendala. Kegiatan ini membentuk budaya kerja dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif, serta adaptif. Selanjutnya yaitu Iya, Pak implementasi Asisten. dilaksanakan tanggal 1 sampai 2 Oktober dengan tahapan mencetak QR Code, menempelkan QR Code di buku pemesanan makanan tiap ruangan, dan memberikan penjelasan singkat kepada rekan kerja sesama ahli gizi terkait cara scan dan cara mengisi formulir. Kegiatan ini membentuk budaya kerja dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Dan rencana kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 16 Oktober dengan tahapan mengumpulkan dokumen bukti kegiatan aktualisasi, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, membuat laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepada mentor. Kegiatan ini membentuk budaya kerja dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop share Nadia. Iya, Pak. Selanjutnya, kelirannya Ibu Ananda Dwi Jayanti Putri menyampaikan rancangan. Baik, Silakan, Pak. Izin share screen, Pak. silakan. Izin Bapak, apakah sudah muncul? Muncul dikasih full screen. Udah, kasih ya. Baik. Oke, sudah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Yasin Baculo SOS MT selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain APTMM selaku coach. Yang saya hormati Ibu Bahria Ridwan SKM SVTM AP selaku mentor. Baik, saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Edukasi Pasien Melakukan Pemeriksaan Profil Lipid di RSUD Undata. Adapun latar belakangnya yaitu aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Peran ASN di bidang kesehatan adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas prima di pusat-pusat pelayanan kesehatan yang ada seperti rumah sakit milik pemerintah, meliputi pelayanan preventif, promotif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pemeriksaan laboratorium merupakan salah satu metode diagnostik yang penting dalam pelayanan kesehatan modern. Adapun tujuan dari aktualisasi ini yang pertama, tujuan pemecahan isu, memberi informasi terkait pemahaman pasien tentang pentingnya berpuasa 8-12 jam sebelum melakukan pemeriksaan profil lipid dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan mutu pelayanan pasien di RSUD Undata. Memberikan manfaat kepada pasien dengan memberikan hasil laboratorium yang akurat dan melalui aktualisasi ini diharapkan agar peserta latsar dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun tujuan yang kedua yaitu menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Selanjutnya, manfaat aktualisasi bagi pemerintah daerah yaitu untuk mewujudkan misi meningkatkan aksesibilitas atau keterjangkauan fisik, affordabilitas atau keterjangkauan biaya, dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
Manfaat bagi instansi atau OPD yaitu meningkatkan mutu pelayanan laboratorium kesehatan yang optimal, profesional, dan terjangkau laboratorium patologi klinik di RSUD Undata. Manfaat bagi masyarakat yaitu di mana mereka mendapatkan kenyamanan dan kepuasan bagi pasien dan keluarga pasien, baik pasien rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit. Manfaat bagi peserta yaitu penulis dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesional aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi di rumah sakit. Adapun analisis isu ada 3. Yang pertama, kurangnya pemahaman pasien terhadap persyaratan pemeriksaan profil lipid di laboratorium RSUD Undata. Isu yang kedua, minimnya edukasi dari tenaga kesehatan. Isu ketiga, rendahnya kepatuhan pasien terhadap aturan puasa. Berdasarkan analisis isu dengan metode APKL, didapatkan isu masalah utama yaitu kurangnya pemahaman pasien terhadap persyaratan pemeriksaan profil lipid di laboratorium RSUD Undata dengan total skor 18. Selanjutnya, identifikasi penyebab masalah dengan metode Fishbone. Aspek yang pertama yaitu main atau SDM. Penyebabnya kurangnya pemahaman pasien, solusinya menyediakan edukasi tertulis seperti poster, banner, atau leaflet. Aspek yang kedua yaitu metode, penyebabnya edukasi tidak dilakukan secara sistematis, solusinya pelatihan rutin, komunikasi efektif, dan edukasi pasien bagi petugas laboratorium, perawat, dan frontliner. Aspek yang ketiga yaitu pengukuran atau evaluasi, penyebabnya tidak dilakukan evaluasi atau survei pemahaman pasien, solusinya menerapkan evaluasi dan survei pemahaman pasien secara sistematis. Aspek yang keempat, material atau perlengkapan, penyebabnya tidak tersedia leaflet, poster, atau media informasi lainnya, solusinya pengadaan dan pemanfaatan media edukasi yang efektif untuk pasien. Aspek yang kelima yaitu sarana, penyebabnya tidak ada sistem digital yang mengingatkan petugas untuk memberikan edukasi, solusinya integrasi pengingat edukasi dalam sistem digital pelayanan. Aspek yang keenam yaitu environment atau lingkungan, tidak ada ruang khusus untuk edukasi pasien, solusinya menyediakan fasilitas edukasi pasien meskipun dengan ruang terbatas. Berdasarkan hasil analisis menggunakan tapisan Namara, diketahui bahwa gagasan alternatif solusi nomor 1 dengan skor tertinggi yaitu 15, sehingga dipilih sebagai solusi utama. Oleh karena itu, ditetapkan judul aktualisasi yaitu edukasi pasien melakukan pemeriksaan profil lipid di RSUD Undata. Adapun rencana kegiatannya itu ada 4. Rencana kegiatan yang pertama dilaksanakan pada 12-13 September, yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi. Adapun tahapan kegiatannya melakukan koordinasi dengan rekan kerja, melakukan konsultasi dengan kepala ruangan laboratorium, melakukan konsultasi dengan mentor. Selanjutnya rencana kegiatan yang kedua dilakukan pada 15-24 September, yaitu persiapan sebelum edukasi. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama persiapan materi sesuai standar medis, membuat media poster, menempatkan poster di ruangan, membuat leaflet, membuat lembar kontrol pasien sebelum melakukan pemeriksaan profil lipid. Selanjutnya, rencana kegiatan yang ketiga dilaksanakan pada 25 September sampai 2 Oktober, yaitu melaksanakan kegiatan edukasi pasien mengenai persyaratan pemeriksaan profil lipid. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan pretest kepada pasien, yang kedua membagikan leaflet, melakukan edukasi dengan menjelaskan isi leaflet atau poster pada pasien, melakukan post-test, melakukan analisa hasil pretest dan post-test. Adapun rencana kegiatan yang keempat dilaksanakan pada tanggal 3-16 Oktober, yaitu evaluasi dan pelaporan. Tahapan kegiatannya yaitu mengumpulkan dokumen bukti kegiatan aktualisasi, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, membuat laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Baik, sekian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nadia di stop share. Baik, selanjutnya kami berikan waktu dengan hormat kepada Ibu Mentor Ibu Bahria Ridwan untuk menyampaikan dukungan dan penguatan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Pak Penguji, Bapak Dr. Muhammad Yasin Bakulu, SOS MT. Assalamualaikum Pak. Ya. Yang terhormat Bapak Coach, Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain APT ME. Assalamualaikum Ibu. Pak, ketemu lagi. Iya, alhamdulillah sehat-sehat Bu. Yang kami banggakan
Saudara Nadia Vanianti dan Saudara Ananda Dwi Jayanti. Sebelumnya kami minta maaf dari sini sering ada error Pak jaringan signal karena mungkin jam segini pemakaian sudah cukup banyak. Jadi Lagi sibuk ini. Iya. iya, biasa Sibuk-sibuk error karena Pak. sakit ini. Iya, insya Allah mudah-mudahan masih bisa didengar dengan jelas. Baik, Amin. saya pertama ke Saudara Nadia ya, yaitu mengangkat masalah atau isu tentang belum optimalnya sistem pencatatan dan penerapan formulir pemesanan makanan pasien. Sedikit kami menggambarkan bahwa petugas gizi yang berada di ruang perawatan yang melakukan penyusunan menu makanan dari semua pasien yang dirawat. Nah, saat ini petugas itu masih melakukan pencatatan secara manual, baik dengan catatan di buku tertentu, ataupun melalui WA, biasanya melalui WhatsApp juga, yang biasanya tiba-tiba ada perubahan menu atau apa yang sifatnya darurat, biasa mereka melalui WA. Hanya saja kalau ini kita biarkan terus-menerus, kadang terjadi kelambatan pemesanan makanan di instalasi gizi. Kenapa? Karena kunjungan pasien itu cukup banyak. Seperti saat ini sekarang kunjungan pasien itu sampai 395. Nah, kalau semua menu masuk secara baru tertumpuk-tumpuk, biasa ada yang terlewatkan, ada yang tercecer atau dan sebagainya. Jadi memang ada kekurangan dari itu. Maka Saudari Nadia ini mengangkat suatu ide atau gagasan agar lebih efektifnya, agar lebih teraturnya sistem pemesanan makanan itu melalui digitalisasi. Saya selaku mentor sangat mendukung, sangat mensupport. Insya Allah pada saat nanti aktualisasi nanti kami akan memfasilitasi. Dan tentunya Saudara Nadia nanti dalam penerapannya tetap harus menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Itu harapan kami ya. Terus yang selanjutnya yang kedua, Saudari Ananda, terkait masalah kurangnya pemahaman pasien terhadap persyaratan pemeriksaan profil lipid. Jadi kami jelaskan sedikit di sini, Bapak. Profil lipid itu maksudnya adalah pemeriksaan kolesterol total, kemudian LDL, HDL, ya, lemak jahat, lemak baik, dan trigliserida. Ada lemak dalam darah yang menuju ke jantung. Itu bahasa umumnya, ya. Iya. Bahasa umum. Jadi memang pada umumnya pasien-pasien ini banyak yang kurang mengetahui bahwa ketika ada usulan konsul dari dokter untuk dilakukan pemeriksaan lab, misalnya pemeriksaan lab kolesterol ini, biasanya pasien tidak melakukan puasa, itu salah satunya. Biasanya contoh, tidak melakukan puasa terus makan, dan itu nanti akan mempengaruhi hasil dari lab. Padahal sebenarnya pasien itu perlu sebelum melakukan pemeriksaan harus puasa dulu. Maka memang petugas ini harus betul-betul melakukan edukasi. Jadi harus proaktif, terus-menerus mengingatkan, apalagi kasihan pasien-pasien awam yang datang begitu saja terus langsung minta melakukan pemeriksaan, tapi yang sebenarnya tidak seperti itu. Harus memang petugas proaktif untuk melakukan edukasi. Makanya gagasan yang diangkat oleh Saudari Ananda ini insya Allah akan bisa memperbaiki pelayanan di laboratorium dan bisa mendapatkan hasil ketika sudah dilakukan edukasi, bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kami selaku mentor juga tetap akan support dan mendukung. Selanjutnya terkait masalah rancangan aktualisasi nantinya, kami selaku mentor berharap ini benar-benar dipahami dan diaktualisasikan pada saat melakukan implementasi ke depannya. Terima kasih, cukup dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Ibu Baharia Ridwan, cukup jelas ya dukungannya. Ah, apalagi begitu besar manfaatnya yang akan dihasilkan oleh kedua peserta kita ya. Ya, baik, untuk lebih melengkapi lagi tentu saran masukan atau pendalaman terhadap rancangan yang akan dilakukan oleh kedua peserta, kami berharap masukan dan saran dari Pak Kaban. Silakan Pak Kaban. Saya sikat dulu Indonesia Raya, Pak. Ya, Oke, Pak. ada cara apa ini Pak? Pak Kaban. Kan setiap jam 10, Pak, mendengarkan Indonesia Raya kita. Oh ya, yang ketinggalan informasi ini. Iya. Cuman Iya, orang rumahan susah ini. Hmm, baik. Terima kasih Ya, Pak Wahab. ya, Namain APT MSI, senior kita iya. semua ini, orang tua kita, ya Terima kasih satu-satunya Pak. yang terbaik bisa setengah sebagai Mati saya. ventilator dari suara. Ada siap salah. Ibu mentor Ibu Baharia Ridwan, apa kabar Bu? Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, ya. Pak Zainal Bakti, Ibu Ananda, sama Ibu Nadia. Iya, Pak. Ya, Alhamdulillah. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin adik-adik ini sudah melalui bimbingan dari Pak Wahab, Pak Coach, ini luar biasa. Kemudian juga pasti bimbingan dari Ibu Mentor, pendampingan sama ini. Eh, Tidak ada artinya kita bisa melaksanakan seminar tanpa adanya Ibu Mentor. Ya. Kemudian apa yang Ibu sampaikan tadi, luar biasa dukungannya ke adik-adik berdua ini. Namun sebelumnya saya hanya beberapa masukan. Kalau substansi isi mungkin Ibu lebih paham dari saya. Kemudian sistematika rancangan ini saya tidak meragukan Pak Wahab sebagai coach gitu. Baik, saya hanya secara umum saja. Pertama dari untuk Nadia, ya. Bisa dihidupkan anunya ya. Saya mau diskusi sama Nadia. Mic-nya, oke. Baik, Pak. Ya. Bu Nadia sebagai nutrisionis tampil di UPT RSUD ya, UPT ya. Di Iya, rumah Pak. sakitnya atau ada di situ ada bidang khususnya mungkin. Lebih khususnya di instalasi gizi, Pak. Oh, di IG ya. Iya. Ya, oke, baik. Eh saya ini kan saya orang awam. Ya kan? Awam Iya. ada dari bidangnya ibu. Kalau bidang saya ahlinya gitu dok. Awam saya. Jadi saya orang awam yang membaca ini. Nah, di pendahuluan itu biasanya menggambarkan tentang organisasi atau secara umum lah. Ya, di pendahuluan. Sehingga ketika orang membaca pendahuluan kita sudah paham secara umum gitu. Sampai ke belakangnya. Anda punya pendahuluan sudah sangat bagus, ya kan? Hanya masih terlalu umum. Bisa ada agak khusus ditambahkan sedikit lah. Apa itu UPT, inspirasi gizi, ya ada nggak sedikit? Ada nggak saya baca mungkinnya? Oh iya, siap. Ya, jadi lebih ke khususan itu ya. Ya kan, di mana Anda bertugas, ya. Coba dulu di anu lah, ya coba di explore dulu lah, tuh. Bagaimana kondisinya apa semuanya gitu, dok. Iya. Di IG. Nah, itu satu. Yang kemudian di visi misi organisasi sudah sangat bagus. Hanya ada yang kurang. Ya, pertama visi oke. Misi ada satu lagi nawacita. Menurut program unggulan 9 berani. Bahkan apalagi di Rumah Sakit Undata itu pengampu satu misinya Pak Gubernur berani sehat. Ini. Nah, alangkah gagahnya ini dua dokumen ini kalau ada tuh dimasukkan pada sehat itu. Apakah itu masih pemerintah ya di pendahuluan mungkin gagah sekali. Ya. Iya sih, Pak. Iya, bagaimana Pak Direktur Pak Dr. Heri di mana-mana dia menyampaikan apa namanya visi misi gubernur berani Benar, sehat. Pak, iya. Berani sekali. Bagaimana dukungan Undata terhadap berani sehat itu. Nah, adik-adik coba ya diadop itu. Nah, ibu-ibu mentor paham maksud saya itu.
Nah, sehingga ini rancangan ini jadi sangat sangat luar biasa karena pasti ujung-ujungnya ini juga macam Ibu Nadia Ya, tentang baik Pak. makanan, oh, maupun sama siapa si Ananda ujungnya juga mendukung perancis sehat pasti itu. Ya, Nah, Pak. itu dimasukkan dicantumkan perancis sehat itu ya. Apakah di visi misi ini. Nah, terus kemudian dua-duanya ya, Anda bisa menyesuaikan Iya, juga. rumah sakit. Ya, bagus. Siap, Pak. Kemudian gambaran OPD. Ya, bisa enggak sebagus itu hanya seperti tugas fungsi rumah sakit. Enggak salah ya. Nah, ditambahkan sedikit apa tugas fungsi instalasi gizi, itu. Kemudian kalau siapa si Ananda tuh apa tugas laboratorium kesehatan tuh dia lihat ya apa dia sekarang UPT juga ya UPT Ya. lihat ya Di Ananda ya ini Pak Laboratorium Patologi Klinik. ya ada apa UPT atau apa dia bukan Instalasi ya. OPD, Pak. Instalasi. Kalau Instalasi, UPT Pak. instansi Pak. Kalau tempat tugasnya di unit instalasi namanya, instalasi laboratorium. Itu ya. Ini maksud itu ditambahkan di sini tuh ditambahkan ada enggak ada belum ada ya. Mm-mm. Nah, ini masih tugas fungsi peserta sesuai Kepmen tuh. Nah, ditambahkan di belakangnya sesudah misi UPTD, UPT Rumah Sakit Undata. Ya. Nah, itu dulu, baru habis itu masuk di tugas fungsi jabatan peserta. Jadi ya kelihatan dari umum ke khusus lah di mana Anda bertugas. Kalau ini kan nanti kelihatannya di Rumah Sakit Undata. Undatanya di mana? Anda jelaskan, masih agak umum gitu. Kemudian ini saya ke Ananda, saya tertarik Ananda punya nih tentang pemeriksaan profil profil lipid. Nah, Profil lipid, Pak. ya. Begini kata kuncinya untuk Ananda dan juga untuk Nadia tentu Ananda. Anda ini ya hanya punya batas waktu 30 hari dari sini. Ya kan? Hanya 30 hari. Nah, jadi 30 hari itu semua tahapan-tahapan kegiatan harus dilaksanakan. Tidak bisa pun enggak. Nah, semua tahapan itu harus ada evidence-nya, ada bukti-buktinya. Gitu ya. Nah, saya Nadia, Iya, Pak. kamu nama ini hampir sama sih. Nadia Ananda. Ananda ya, Ananda maksud saya. Sama Ya, mukanya, Pak. hampir sama namanya. Hanya satu nak pakai kacamata. Nadia. Nah, iya, Nadia. Oke. Yang kacamata, Nadia. Iya, Pak. Ada tahapan kegiatan Anda itu saya ini khawatir Anda tidak bisa selesaikan tahapan 3 ya melakukan pretest dan post test kepada pasien. Punyanya Nanda, Pak. Ananda itu Iya, Pak. ya oke Izin, Ananda. Pak. Ya, pokoknya yang tersangkut menyahut saja apa susah saya bedakan kamu dua ini. Baik, ya, Pak. Eh, saya mau tanya Anda, ini mohon maaf saya tidak paham sedikit. Ini kan melakukan pemeriksaan profil lipid, ya. Ya, Pak. Di beberapa penjelasan di depan, ya itu hanya orang yang datang ke UPT laboratorium ya, yang memeriksa lipid ya gitu ya. Iya, Pak. Di Atau pas laboratorium. ya yang datang memeriksa ya. Iya, Pak. Izin jadi Ya, kita itu, coba. Pak, ada poli satu Ah, ruangan di situ semua datang pasien dari beda onkologi, seumpama datang periksa darah di ah, situ, Pak. oke, siap. Terus yang Anda lakukan pretest ini pasien yang mana maksudnya? Pasien yang akan melakukan pemeriksaan profil lipid, Pak. Oh gitu ya. Yang yang maksud saya yang dirawat atau yang tidak, yang hanya datang, Yang datang, Bapak. yang datang. Nah, Anda Iya. bisa prediksi dalam 30 hari itu berapa yang datang memeriksa tanda lipidnya?
Kalau per hari biasanya itu pasien yang pemeriksaan profil lipid kurang lebih ada lebih dari 50 pasien, Pak, per harinya datang di Poli untuk pemeriksaan itu. Gitu, belum paham saya. Maksudnya gini, apakah yang datang itu pasien yang sementara dirawat? Pasien yang lagi rawat jalan, Bapak. Oh, jalan ya. Itu Iya, ada datanya ya. iya izin Pak. Karena kalau pasien yang sementara opname atau dirawat itu disampaikan sama perawatnya sebelum melakukan pemeriksaan. Kalau umpamanya dalam 2 minggu tidak ada yang datang bagaimana? Izin Pak, kenapa Bapak? Kalau umpamanya 2 minggu ini ke depan tidak ada yang datang untuk melakukan pretest, pemeriksaan, bagaimana? Umpamanya contohnya toh. Iya. Kalau seperti itu saya akan jalan ke pasien yang opname Pak, yang rawat inap, Itu. melakukan edukasi. Ya. Ini aneh-aneh pertanyaan saya tuh, apa saya ini kalau di metodologi saya sangat kuat. Ya Pak. Ya, karena hanya objeknya beda. Kalau S3 itu di metodologi penelitian, makanya ketika bicara pretest post-test, ya, nah ini begini, ini saya suka Anda punya sama tantang Anda kan, nah bicara pretest post-test tentu ada validitas, Ya Pak. ada validitas ya. Ya Pak. Nah, validitas itu berapa angkanya, berapa banyak ya orangnya sehingga Anda katakan dia valid. Maksudnya dalam menjawab pretestnya itu Bapak? Iya, iya. Kalau dia menjawab di atas 7 Bapak. Kalau seumpama soalnya saya kasih 5, kalau dia jawab 7, saya nyatakan itu sudah paham pasiennya Bapak. Nah, gitu ya. Minimal, iya. Ini kok anak-anak sekarang Bu Mentor, hebat-hebat mereka tuh, orang-orang cerdas semuanya. Makanya kita juga harus tanya sebaik-baiknya, secerdas-cerdas kita juga kan. Iyo, supaya Sulawesi Tengah semakin maju. Heeh, gitu. Begitu ya, kamu Ananda ya. Izin Pak, iya Pak. Nah, kemudian pretest hasilnya akan Anda apakan? Hasil dari pretest dan post-test Bapak? Ya, yang dulu pretest dulu ya. Oh, pretest dulu. Heeh. Izin Pak, kalau pretest, kalau sudah saya lihat hasilnya, Hmm. kan itu sebelum melakukan edukasi Bapak. Saya Nah, setelah melakukan edukasi, saya lakukan lagi post-test, nanti di situ saya evaluasi hasilnya Bapak. oh gitu ya. Nah, Iya, oke. Nah, saya tanya Anda, hah? Kan kunjungan pasien 1 hari 50 orang loh. kurang lebih Bapak, iya. Itu besoknya yang datang dia lagi. Tidak Lalu Bapak. lulusanya dia lagi. Biasanya ada yang datang lagi, biasanya berbeda Bapak. Ah, oke. Antara pretest sama post-test, ya, yang melihat ini hasilnya. Anda lakukan ke siapa? Orang yang sama atau orang yang berbeda? Kalau saya rencananya di satu hari itu Pak, di saya melakukan edukasi di dan pretest dan post-test di orang yang sama. Jadi orang-orang yang berbeda tiap harinya Bapak, tapi satu rangkaian kegiatan itu saya selesaikan satu hari itu. Rencananya seperti itu Bapak. Begitu ya? Oh ya, ya, Iya, ya. Untuk kau jawab begitu, kau Ya, tidak benar. saya, ya, masa misalnya soal yang sama, pretest sama saya, pas post-test sama ibu mentor kan, ya kan salah Sudah. tuh. iya Pak. Ya, Saya toh? rencana satu kali rangkaian satu hari itu Pak. Wah itu ya. Iya, Anda mampu lakukan itu deh, Insya Allah Pak bisa. bisa ya. Iya, Jadi minta dukungan ibu mentor supaya teman-teman di mana di Siap. tempat Anda bekerja. siap Pak. Insya Allah siap, Pak. Aduh, jaringan Izin hilang. Bapak terus Suaranya Pak Kaban. Tamu. Nah, Belum berarti ya. belum ada pengadaan laptop, Pak. Jadi begini, saya hanya khawatirnya adik-adik dua ini tidak mampu menyelesaikan.
di tahapan itu aja. Nggak ada bikin aneh-aneh. Insya Allah bisa. Bisa ya. Bisa, Pak. Nah, Insya Allah bisa Pak. Kapan kami dampingin Pak. Insya Allah siap. kami dampingin. Ya, kalau Ibu Mentor sudah bahasa begitu, siapa diam saja sudah selesai. Iya Ya. kan? Anda dan Nadia, Anda luar biasa. Pun dapat mentor yang pasang Ah, badan buat kamu semua kan? Iya, terima kasih, Bu. Ya, iya. Jangan hanya saat ini Anda Pak, terima kasih Pak. Iya Pak sudah. PNS, Ibu Mentor suruh ini itu baja babantah. Nah, ya kan? Iya, Pak. Ya, Anda orang-orang hebat, orang pintar, tapi belum tentu cerdas. Apalagi Anda di unit pelayanan yang akan didatangi berbagai macam komponen manusia, tingkat pendidikan, tingkat emosi dan sebagainya kan. Nah, itu makanya ya saya hanya berharap Kamu suaranya lagi pokok. Pak Endang sengaja jemput saya bicara. Jadi Anda itu jadi ASN yang orientasi melayani. Ya, Pak. Nggak usah aneh-aneh jadi pegawai, hanya satu. Jadi sukses itu rumusnya hanya satu saja, tidak banyak. Loyalitas pada pimpinan itu aja, Ya, Pak. ya kan? Karena Anda ini di kontrak negara itu selama puluhan tahun, ya kan? Anda ini kan jadi ASN, jadi budak, abdi, budak. Budaknya siapa? Budak negara. Berapa lama? Puluhan tahun. di negara. Jadi ya harus orientasi melayani ya. Saya kira mungkin Pak Wahab ya sangat bagus ini ada dua punya apalagi mentornya juga ya pas badan ya semoga ya selesaikan dengan harapan ya semua tahapan-tahapan itu dek itu semua bukti-buktinya nanti dilampirkan di saat aktualisasi nanti karena itu akan saya tagih mana bukti-buktinya ya kan. Oke, terima kasih Pak Wahab, terima kasih Bu Mentor. Saya Sama-sama Pak. kembali ke Pak Wahab ya. Sukses Terima selalu ya. kasih Pak Kaban atas masukan dan sarannya, bahkan melakukan pendalaman. Memang di gambaran OPD itu perlu ditambahkan ya kedua peserta Ibu Ananda sama Nadia. Terus juga ada penegasan di pendahuluan, sebagaimana tentunya di mana kita ada dalam proses menyusun ya template tersebut ya. Ini karena Pak Kaban ini kan dokter ini, jadi kecalimatnya beliau itu kan kelihatan. Untung kita sudah pahami itu bagaimana pre-test dan post-test ya. Ya kalau bisa. Untung satu orang lewat 50 orang. Kalau dia cuma di bawah 50, Pak Kaban harus tambah lagi orang ya kan. Ada Sisa tambah batas Pak. orang. Ya. Iya, pasti ya. Tapi ini pintarnya ya ini. Dan juga ini berkat bimbingannya Ibu Mentor juga ya. Jadi bukan cuma Ibu Mentor yang mengawal. Nanti kita akan kawal sama-sama ini Pak Kaban, Ya. mentor dengan saya sebagai tentu mendampingi. Tentu kita upayakan mereka itu akan membuktikan janjinya mereka. Iya. Nanti di aksinya aktualisasi itu Ananda dan Nadia buktikan ya, dan harus selalu berkonsultasi dengan mentor ya. Ya, Pak. Nah, yang tahu persis di tempat kerjanya itu adalah mentor. Kan? Siap, Kami Pak. hanya memantau dari jauh, tapi kami hanya bisa membangunkan kalau Bapak Ibu masih tidur. Ya. Oke, makasih Pak Kaban, Ibu Mentor, sukses selalu kepada teman-teman. Ya, kita berikan aplaus. Ya, jaga kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima Terima kasih kasih Bu. Bapak. Ya, Terima terima kasih kasih. Bu. Ya. Kami mohon pamit Pak. Ya, silakan Bu. Sukses Bu. Ibu Pak Enal, Ibu Lince itu sudah ada. Siap, Pak. Nima Saya deh. undang, Pak. Ya. Oke. Tunggu dulu Renal. Mana Saya tambah napas. Kita tambah napas. Iya. Sambil menunggu. Iya. Siap.